Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Baiklah adik-adik, agar lebih barokahnya kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita membukanya, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum lanjut, ingat dengan penyampaian yang tadi malam ini tidak saya singgung ya, yang masalah lagu guru agama. Nah, saya bilang setiap penyampaian, setelah penyampaian yang pertama, itu dia menjadi satu, kembalinya ke lagu berguru agama. Nah, supaya lebih biar tidak ngantuk, coba kita nyanyi sekali lagi pagi hari ini bersama-sama. 1, 2, 3. Ina amaku sidama anaknya berguru agama di madrasah siara 2 Nahdlatul Wathon namun mama ninalik nadatul banat agan di depannya sel era di akhirat lamun di depan dasarahan anaknya lalah doang upada si meranakannya le dunia sampai akhir masa si meranakannya le dunia sampai akhir masa. Tanya kira-kira kenapa lagu itu, tanya kembali kenapa lagu itu menjadi awal penyampaian tadi malam dan awal kegiatan kita hari ini? Ada yang tahu? Oke, sederhananya seperti ini. Di zaman sekarang ini, ya dengan kejadian yang katanya ada geng motor, menjadi sebuah kekhawatiran bagi orang tua takut melihat anaknya sekolah di negeri yang bola balik. Ingat, semua sekolah itu dia baik. Tidak ada yang bilang bahwa SMP, MTS negeri atau mungkin SMA itu tidak baik. Semuanya baik menurut pandangan masing-masing. Tapi kembali ke lagu yang tadi, adik neneknya selalu dengan tua. Makanya ada namanya Nahdlatul Wathon dan ada namanya Nahdlatul Banat. Kenapa dikatakan agar di depannya nyesel era di akhirat? Nyesel yang bagaimana sih? Nah, kalau menurut Ustaz pribadi, nyesel yang dimaksud di sana adalah nanti ketika orang tua sudah tidak ada. Ya, siapa yang kira-kira bakalan doain kita? Kalau tidak anak sendiri, namun dek anak bayi. Apa katanya disebutkan di dalam hadis itu? Ingat, yang tiga berarah, yang kalau manusia udah tidak ada di dunia, maka utuh semuanya nih, kecuali yang tiga berarah. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat dan diamalkan. Yang ketiga, doa anak yang soleh. Yakin kira-kira sama tiga berarah ini? Kalau tidak yakin, masa? Ini Nabi Muhammad tuh yang bilang. Masa kita tidak yakin sama Nabi kita sendiri? Yakin kira-kira? Yakin tidak? Dan begini nih, orang tua tidak menuntut kamu harus dapat ranking 1. Anu tidak usah pulang. Bukan itu. Yang penting kita mau duduk, mau mendengarkan,
mau menulis, dan mau taat sama guru. Itu. Nah, jadi kaitannya dengan hal kaitannya pada pagi hari ini. Lanjut, coba tanya ulang. Ini yang awal hikmahnya itu dari ini. eh Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan dapat. Lanjut. Wajada. Terus ini, barang siapa yang berjalan pada jalannya, maka sampailah ia pada tujuannya. Man saro alat darbi wasola. Kemudian lagi ini apa ya? Barang siapa yang sedikit jujurnya, sedikit pula temannya. Mang qalla sidquhu qalla shadiquhu. Oke. Yang terakhir, barang siapa yang zolim, oke, mazalama zulima. Qaul hikmah atau yang biasa kita sebut perkataan para ulama itu kira-kira sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari enggak? Sesuai. Manjadda wajada. Sai seketu giat beraja pasti akan berhasil. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan dapat. Sungguh-sungguh dalam hal apa? Kalau kita sungguh-sungguh dalam belajar, otomatis kita akan dapat dari hasil belajar itu. Kalau kita malas, ya hasilnya juga akan malas. Tidak ada sama sekali. Oke, semuanya Mas malah tulis. Ini yang berapa jadinya nih? Yang ke-20. Ini yang kemarin yang saya sebutkan ya. Yang saya dapat dari ya video guru kita selama atas. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pembelajaran dari Imla yang pagi hari ini. Udah? Oke. Iza panjang. Berarti setelah iza ada alif. Iza kana. Kana. Iza kana. Kana. Udah? Ka panjang. Iza kana. Ya. Tidak dia nyambung. Iza kana al jamalu al jamalu al jamalu alif lam jim mim setelah ma ada alif al jamalu semuanya nyambung kecuali yang nih alif sama lam dan dia nyambung al jamalu kecuali kalau saya bilang al jamalu itu nyambung dia tapi kalau al jamalu pisah berarti ya alif sama lam bukan mim sama lam
mim sama lam. Setelah mim set panjang, ada alif. Tidak dia nyambung. Nanti dah nanti ya. Al jamalu yahtopu yahtopu ho yahtopu o yahtopu yahtopu to. Nah, yahtopu bedaan apa bacaannya antara panjang sama ndaknya. Yahtopu kalau saya bilang yahtopu berarti panjang. Tapi kalau yahtopu semuanya pendek. Iza kanal jamalu yahtopu fu yahtofu yahtofu fu. Al uyuna al uyuna al terus ain al uyuna iza kana jamalu yahtoful uyuna yahtoful uyuna iza kanal jamalu yahtoful uyuna yu panjang atau pendek yu panjang. Kalau setelah huruf ya yang baris 8 berarti ada baca panjangnya wow yahtoful uyuna. Oke. Di bawahnya atau kasih panggilan aja setelah ini ya. Waalaikumsalam. Di atas Bu, di atas. Bisa. Ini ya. Saat udah selesai nih yang pertama tadi. Cukup kasih panggilan aja. Ini. Lanjutin setelahnya. Nih. Ya enggak lanjut ke bawah. Tuh. Oke. Terus yang berikutnya setelah tanda pagar fa innal akhlaqa fa innal akhlaqa fa sama dan NUA sendiri. NUA sendiri. Yang belajar menggunakan keyakinan masing-masing. Fa innal akhlaqa fa innal akhlaqa fa innal akhla alif lam yang ini fa innal akhlaqa kha lam alif akhlaqa fa innal akhlaqa udah kita ulang dari awal iza kanal jamalu yahtaqul uyuna terus fa innal akhlaqa tamliku setelah ini kalau dirasa apa imla baru lo catat biar tidak rugi-rugi amat ya. Tamli'u al-quluba pakai qaf al-quluba ya pakai qaf yang punya bukan pakai kaf ya pakai qaf al-quluba idza kanal jamalu yahtaqul uyuna fa innal akhlaqa
tamliul quluba. Quluba. Kita jangan takut salah. Ingat, kita tidak tahu apakah kita benar atau salah ketika kita belum mencoba. Jadi kita coba pagi hari ini. Kira-kira imlanya benar nggak? Sebelum itu, yang tadi malam ya. Silahkan nanti yang punya akun Facebook, bapak ibunya boleh cek akun Facebook pribadi. Sesuai nama, Budi Asih. Asih. Untuk profilnya itu kalau tidak salah yang saya yang pakai celana panjang warna hitam terus ada kayak itu cewek yang nyongol baju putih pakai dodot dodot namanya tuh ya sapu ya gitu. Nah di itu saya share semua kegiatan kita yang ada di asrama termasuk kegiatan yang ada di kampus biar kalian lihat oh begini ternyata prosesnya bukan hanya kita aja ya ternyata Ustaz juga belajar gitu ya kita sama-sama belajar udah oke kita coba semuanya ikuti dulu basmalah Bismillahirrahmanirrahim ikuti perkataannya iza iza kana kana iza kana al jamalu al jamalu iza kana al jamalu iza kana al jamalu yahtaqul uyuna yahtaqul uyuna sambil diingatkan yahtaqul ya oke, kita coba satu baris 1, 2, 3 iza kana jamalu yahtaqul uyuna ulang 1, 2, 3 iza kana jamalu yahtaqul uyuna 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 iza kana jamalu yahtaqul uyuna. Kenapa harus diulang? Jadi cepat ingat, cepat hafal, makanya perlu diulang-ulang. Terus yang kedua, ikuti fa innal akhlaqo oke, perkataannya fa inna al akhlaqo fa innal akhlaqo tamliku tamliku al quluba fa innal akhlaqo fa innal akhlaqo tamlikul quluba tamlikul quluba bisa dianu ya dibaca sambil coba hafal ya oke. Yang kedua kita coba cara yang tadi kita baca 5 kali 1, 2, 3 fa innal akhlaqa tamlikul quluba 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 oke semuanya dari yang pertama dengan yang kedua 1, 2, 3 idza kanal jamalu yaqul uyuna fa innal akhlaqa tamlikul quluba mau langsung artinya atau ditulisin dulu yang benarnya biar kalian nanti ada dulu ya mana
Mudah-mudahan kelihatan ya. Ida, panjang. Ida, nah, al, jamalu, yah, topul, uyuna, fa inna, nal, la, mana ya? Am, liun, ulu, nah, oke. Fa inna ya. Ini tulis dulu yang ini. Fa innal. Ini alif lam ya. Karena dia rusak kalau tulisnya. Makanya tadi fa innal. Oke. Artinya langsung mana? Idza kana apabila keindahan. Yang ini apabila ini dulu. Apabila lah yang dua nah itu kenapa kok kira udah selesai iya tadi lupa fa inna maka ya pendek ya pendek ini deh kalau kita lihat kali ini mulai dari hal yang sepele hafal imla yang pendek dulu wajada wajada mangkola siduhu kola sodiku itu tujuannya tidak lain adalah ketika kita nanti dikasih misalnya ada yang satu papan tulis ada deh aliyah begitu dia nanti fa innal akhlaqo alhamdulillah mana yang mana yang pertama apabila mata terikat oleh keindahan rupa di sini koma ya rupa maka hati akan terikat oleh keindahan akhlak. Apabila mata terikat oleh keindahan rupa, bentuk tubuh, jasad, kegantengan, kecantikan, fa'innal akhlaqo. Maka, fa'innal akhlaqo. Iya benar. Fa'innal akhlaqo tamlikul uluba. Maka, hati akan terikat oleh keindahan akhlak, adab, tata krama. Mudah dimengerti ini? Dimengerti tidak kira-kira maksudnya? Paham ya? Nih, saya singgung lagi yang tadi malam itu ya. Apa yang cek apa yang saya bilang tadi malam yang kaitannya dengan subhat? Ada yang ingat? Ingat? Jadi apabila barang
Benda yang kita pakai, makanan yang kita makan berasal dari barang yang tidak benar, maka ini apa? Huruf H, hati akan merasa gelisah, akan merasa marah, akan merasa ketika penyampaian lama ya penyampaian. Kalian ngerasa nggak ada salah satu di antara kita yang tadi malam seperti itu? Saya perhatikan ada satu orang. Wih, ketika saya bilang yang terakhir, gitu saya bilang ya, terakhir kemudian lanjut lagi penyampaian, iya kan? Ada tuh. Nah, ada, nggak mungkin saya sebut. Dua-dua kayaknya. Nah, ini deh ya. Merasa rugi di pondokan? Nggak dapat HP, nggak dapat pegang motor, nggak dapat main sama teman. Rugi ya di pondokan? Kalau merasa rugi, berhenti, kemudian cari kerja sendiri. Ingat, orang tua udah capek membiayakan kita, kita tinggal duduk enak, ya ada lampu, ada keramik, baju oke, sorban segala macam kita minta dikasih. Orang tua hanya satu, baju. Itu aja. Ya, masa iya dengan satu permintaan itu kita tidak bisa penuhi? Maka hati akan terpikat oleh keindahan akhlak. Oke, kalau yang tadi tiga hadis. Hadis tentang itu ya yang tiga perkara. Kalau lagu-lagu NW itu yakin nggak kira-kira Bapak Maulana Syekh itu ternyata selain mengarang, ternyata dari lagu itu mengandung makna yang luar biasa. Yakin nggak kira-kira? Apalagi ini ya. Dosa pada menyangkut barang ina ama, mau hapusi istighfar banyak-banyak. Dosa lek guru dek de bau de perisa, daka de tetap bersih sedunia emas perak. Nih. Jadi ketika kita berbuat salah sama orang tua, ina, ama, ngeneng maaf, dimaafkan. Tapi kalau guru sedikit saja ada menancapkan paku di atas papan, ya sedikit saja kita menyakiti hati guru. Kalau sampai guru tidak reda, tidak ikhlas, sampai didatangkan semua ulama, semua nabi mungkin ya, supaya dimintain maaf nih, dah bakalan kita dapat berkah kalau tidak dapat maaf dari guru tersebut. Masih dianggap sepele ini? Masih dianggap sepele enggak? Karena gini nih, saya pernah seperti itu dan saya terima akibatnya sekarang. Maka jangan coba-coba berani meremehkan guru. Siapapun, entah itu teman sendiri yang ngajarin side atau mungkin misalnya nih Lutfi jadi guru tiba-tiba di depan teman-temannya dan esok hari. Amin ya robbal alamin. Nah, tiba-tiba, serius, maaf ya, maaf nih. Serius loh, guru yang buruk rupa itu yang ngajar kita. Jijik seriusnya. Hati-hati. Dengan ucapan seperti itu, kita menyinggung perasaan guru kita atau teman yang menjadi guru kita. Pertanyaannya, mau dapat berkah? Kita bilang mau. Dari kalimat itu nih, berkah tidak akan datang, tidak akan diberikan kepada kita. Ingat, ada 3 nasihat yang saya terima. Yang pertama nih, buat kita semua. Yang pertama, jadi penuntut ilmu itu jangan terlalu banyak mengeluh. Ini terlalu penuh bebangsal. Adik-adik belajar, adik-adik kegiatan, adik-adik uras. Tujuannya supaya nanti setelah tamat, ketika kita masuk dewasa, kita akan tahu manfaat dari kita di pondokan. Ya, ingat kita jadi anak sekarang dan besok akan jadi orang tua. Dan kembali ke lagu yang tadi. Agar di depannya nyesel era di akhirat. Yakin bakalan hidup selamanya? Hah? Berapa sih batas usia yang kita dikasih sama Allah? Kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad? Setidaknya 63 atau 60 tahun. Lebih dari itu berarti kita dapat bonus. Mudah-mudahan ya kita termasuk ya umat Nabi Muhammad yang diberikan umur yang berkah dan juga ditambahkan umur sebagai bonus kita besok kalau udah sampai 60.
Banyak yang umur panjang, tapi dia seolah-olah kayak orang mati nih. Anggapan saya ya. Apa? Ketika dia diberikan umur panjang, tapi dia tidak sadar. Dia tidak ingat sama kematian. Dia tidak ingat sama dosa. Ada juga yang umurnya pendek, tapi kayak orang kaya dia. Cuma sampai 60 tahun, tapi berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada guru, rajin belajar ketika masih hidup. Walaupun cuma 60 tahun, dipanggil sama Allah, itu termasuk orang yang kaya itu. Ketimbang kita panjang umur tapi tidak melakukan apa-apa, lebih condong ke berbuat maksiat. Maka ini dia cerminan kita. Idza kanal jamalu yaqtaqul uyuna. Lamun mata kalau pandangan kita terpikat oleh rupa, jasad, gajah atau cantik, maka ketahuilah fa innal akhlaqa tamliul quluba. Akhlak itu akan memikat hati. Dek, kira-kira dari dua hal ini, antara pintar dan jujur, mana yang paling sulit untuk ditemukan? Jujur, akhlak. Banyak orang pintar, tapi dari orang pintar itu banyak juga yang tidak jujur. Banyak yang kita temukan tidak pintar, tapi dalam hatinya jujur. Ketika diminta, anakku jemaah lamun walik pondok pagi-pagi udah belajar nih. Nah, kalau udah di pondok kira-kira orang tua diam di sini? Nah, tentunya orang tua di rumah dan kita, hanya kita yang tahu sama Allah apa yang kita lakukan hari ini. Kalau kita buat masalah, berarti kita harus berani untuk jujur sama orang tua. Ibu minta maaf, bapak minta maaf. Itu ya. Ingat, jujur itu yang paling sulit ditemukan di zaman sekarang ini nih. Dan lebih lagi besok ketika cari kerja. Bos mencari orang yang pertama dia jujur. Baru yang kedua pintar. Makanya akhlak dulu baru ilmu. Kalau sudah berakhlak, insya Allah ketika kita rajin, ketika kita tekun, banyak tantangan, banyak rintangan, melalui cobaan kita diuji, nanti kita akan dapat yang namanya berkah selama kita punya akhlak, bisa menghargai bisa menghargai orang, bisa menghargai teman. Nah, ulama dek bau hargai dengan tua, dek bau hargai guru, rawas kedua milik mau berkah, rawas kedua milik mau berkah dengan pondok, ya tidak akan dapat selamanya. Yang pertama nih ya, yang tadi apa? Jangan terlalu banyak mengeluh kalau jadi penuntut ilmu ya. Kemudian yang kedua, ini bagi saya pribadi, kalau jadi mahasiswa itu salah satu kenikmatan, nikmat yang kami dapat adalah dikasih tugas. Itu bahasa guru saya yang profesor. Dan ya selama kita jalani kayak yang kemarin hari Kamis itu, masuk dari jam setengah 2 nih sampai jam 4. Bayangkan. Tapi di sana yang menjadi guru saya. Guru saya nih duduk kayak gini, ngeliatin saya jelasin. Wih, awal-awal saya deg-degan tapi lama-lama enak juga. Akhirnya dari jam setengah 2 sampai jam 4 enggak terasa dia. Kalau kita nikmatin sesuatu dengan hal-hal yang bermanfaat. Kemudian pesan yang terakhir, pesan dari Ibu Hairani ya, yang ngajar saya di semester kemarin. Mudah-mudahan kita doakan ya semua guru-guru kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Beliau berpesan nih, yang menjadi ciri khas penuntut ilmu adalah bukan dari kepintarannya, tapi dari keberkahannya. Semua sekolah itu yang menjadi ciri khasnya termasuk pondok adalah berkah. Ngerti maksudnya? Banyak sekolah, tapi tidak semua yang dapat nih. Tidak semua orang bisa dapat yang satu ini. Apa itu? Barokah menuntut ilmu. Jadi mudah-mudahan kita semua menjadi salah satu penuntut ilmu yang diberikan keberkahan ketika berjuang di jalan Allah. Ketahuilah kita sedang berjuang. Jadi ya, tetap semangat semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita imlakan pagi hari ini tidak setelah saya pribadi ya. Langsung setelah ini siap-siap mandi dan lain sebagainya. Tetap semangat sebentar lagi mau menyambut bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sudah saling memaafkan. Jadi pagi ini saya meminta maaf ya
Kalau ada kata, tutur kata, atau mungkin perilaku, Ustaz minta maaf ya, supaya kita masuk bulan Ramadan dalam keadaan bersih. Bersih ya, bersih dari dosa, bersih dari saling apa? Saling mengolok segala macam. Kita tutup kegiatan pada pagi hari ini dengan bersama-sama berdoa menggunakan doa yang biasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya jamilan sun'i ya man kullama